25 nama nabi sesuai urutan muncul dalam Al-Quran. Kita lebih sering mengurutkan nabi sesuai urutan tahun diutus atau lahirnya. Tapi bagaimanakah urutan pembahasan tentang para nabi dalam Al-Quran? Tentu saja beberapa nabi diceritakan lebih detail kisahnya dan diulang pembahasannya daripada nabi lainnya. Tapi urutan kemunculannya dalam Al-Quran jelas menegaskan posisi nabi itu dan efeknya pada pembelajaran manusia. 1. Adam alaihissalam. Pembahasan pertama tentang Adam muncul di ayat 31 surat Al-Baqarah ketika membahas tentang pernyataan bahwa Allah menjadikan di bumi manusia sebagai khalifah. Adam adalah manusia pertama yang juga nabi pertama di dunia. Adam diutus pada keluarganya sendiri. Salah satu kisah yang paling menarik tentang Adam adalah terjadinya saling bunuh antara dua anaknya, Qabil dan Habil. 2. Musa alaihissalam. Musa berada di urutan ke-14 berdasarkan tahun lahir. Tapi mengapa kisah tentang Musa dimunculkan setelah kisah Adam di ayat 51 surat Al-Baqarah? Tentu karena kaum Musa, Bani Israel adalah kaum terbesar yang padanya diutus banyak nabi. Walaupun Bani Israel adalah keturunan langsung Yakub, tapi mengapa kisah Musa diangkat terlebih dahulu? Karena setelah 5 generasi kenabian, terjadi banyak penyimpangan dari keturunan Yakub yang perlu dijadikan pelajaran bagi umat muslimin. 3. Sulaiman alaihissalam. Sulaiman masih merupakan nabinya Bani Israel. Mengapa pembahasan tentang Sulaiman muncul di tengah-tengah pembahasan tentang Musa? Sebetulnya karena kejadian di zaman di zaman Sulaiman di mana banyak orang meninggalkan perintah Allah demi mempelajari ilmu sihir. Pembahasan ini terdapat di ayat 102 surat Al-Baqarah ketika sebelumnya dibahas tentang bagaimana sikap orang yang telah diberikan kitab terhadap kitab Allah. 4. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pertama kali muncul dalam Al-Quran di ayat 124 surat Al-Baqarah setelah membahas tentang perilaku Bani Israel. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang masyhur karena kisahnya tentang penyembelihan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim adalah nabi urutan ke-6 yang kaumnya disebut bangsa Kaldan, berada di daerah Irak lalu hijrah ke Mekah. 5. Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak Ibrahim dari istri keduanya Hajar. Keduanya terkenal karena kisah Sa'id dan air Zam-Zam. Ismail bersama dengan ayahnya Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah seperti yang dipaparkan di ayat 125 surat Al-Baqarah. Muhammad SAW adalah salah satu keturunan Ismail alaihissalam. 6. Yakub alaihissalam. Yakub adalah salah satu keturunan Ibrahim dari anak keduanya yaitu Ishak berdomisili di daerah sekitar Palestina. Mengapa yang dibahas terlebih dahulu justru Yakub bukan Ishak? Ini berkaitan dengan anak keturunan Yakub yang kemudian menjadi Bani Israel. Pembahasan pertama tentang Yakub adalah wasiatnya kepada anak-anaknya di ayat 132 surat Al-Baqarah seperti wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya. 7. Ishak. Ishak adalah anak dari Ibrahim dengan istri pertamanya Sarah. Mereka dikaruniai dua anak di usia yang sangat tua. Ishak pun sulit mendapatkan keturunan yang akhirnya dikaruniai dua anak laki-laki kembar yang salah satunya adalah Yakub. Jadi sementara Muhammad keturunan Ibrahim dari jalur Ismail, Bani Israel adalah keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Pembahasan pertama Ishak muncul di ayat 136 surat Al-Baqarah. 8. Isa. Isa alaihissalam pertama kali muncul di ayat 136 surat Al-Baqarah yang digandeng dengan Musa karena keduanya mendapatkan petunjuk jelas atau bayyinah dari Allah. Isa adalah nabi penutup dari Bani Israel walaupun jarak antara Musa dan Isa adalah 10 generasi kenabian. 9. Harun alaihissalam. Harun adalah saudara Musa, tapi pembahasan pertama Al-Quran tentangnya di ayat 248 surat Al-Baqarah bukan merujuk pada relasi mereka berdua, melainkan merujuk pada datangnya tabut sebagai suatu peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dipikul para malaikat saat ditetapkannya Jalut menjadi raja di beberapa waktu setelah Musa wafat. 10. Daud alaihissalam. Pembahasan tentang Daud berada di ayat 251 surat Al-Baqarah. Daud berada dalam barisan Raja Jalut yang kemudian membunuh Tolut. Daud masih keturunan Bani Israel yang kelak mempunyai anak yaitu Sulaiman. Kemudian Daud menjadi raja menggantikan Talut karena Allah memberikan karunia kepadanya sebuah kitab yaitu Zabur. 11. Nuh alaihissalam. Nuh merupakan nabi generasi ketiga tapi baru muncul di Al-Quran di ayat 33 surat Ali Imran yang dikaitkan dengan Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kisah yang masuk tentang Nuh tentu adalah peristiwa pembangunan kapal dan banjir besar. Salah satu anaknya Nuh menolak untuk beriman sehingga termasuk yang ditenggelamkan. Al-Quran di ayat 14-15 surat Al-Ankabut memaparkan usia Nuh adalah 950 tahun. 12. Zakaria alaihissalam.
Pembahasan pertama Zakaria ketika membahas tentang Maryam yang berada dalam pengasuhannya. Setiap kali Zakaria menengok Maryam selalu tersedia makanan yang dijawab Maryam dari Allah seperti yang tertera di ayat 37 surat Ali Imran. Zakaria baru mendapatkan turunan di usia tua dan hanya mempunyai satu anak yaitu Yahya. Zakaria bukanlah ayah dari Maryam tapi masih satu kerabat dengannya. Maryam sendiri merupakan salah satu anak dari Imran. 13 Yahya. Pembahasan tentang Yahya di ayat 39 surat Ali Imran merupakan kelanjutan dari kisah Zakaria. Allah memberi kabar tentang kelahiran Yahya saat dia berdiri menegakkan sholat melalui Zibril. Istri Zakaria bukan hanya sudah tua, melainkan juga mandul. Tapi Allah memberikan karunia kepada mereka berdua dan Yahya bukan anak biasa, melainkan seorang calon nabi. 14 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di ayat 144 surat Ali Imran yang menegaskan bahwa ia hanyalah manusia biasa. Pembahasan di ayat ini berkaitan dengan perintah jihad pada orang-orang beriman. Hal lain yang dibahas dalam Al-Quran berkaitan dengan Muhammad adalah bahwa beliau bukanlah bapak dari satupun anak laki-laki seperti yang tertera di ayat 40 surat Al-Ahzab. Maka tidaklah perlu mengagungkan sebagai keturunan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 15 Ayub alaihissalam. Ayub merupakan nabi generasi ke-12 yang merupakan turunan dari Ishak, tapi bukan keturunan Yakub. Jadi bukan disebut nabi Bani Israel. Kisah yang terkenal dari Ayub adalah karena Ayub diuji sebuah sakit. Dikisahkan dalam Al-Quran seruan Ayub kepada Allah dan jawaban Allah atas keluhannya. Juga dikisahkan tentang kemudahan memukul bagi istri yang dianggap melanggar perintah Allah. 16 Yunus alaihissalam. Nama Yunus pertama kali muncul di ayat 163 surat An-Nisa seperti juga Ayub. Kisah yang terkenal dari Yunus adalah saat ditelan ikan paus karena meninggalkan kaumnya yang tidak mau mendengarkan dakwahnya yang dipaparkan di ayat 142 surat As-Saffat. Dan Allah memaafkannya dengan melemparkannya ke pantai dan memberinya makan. 17 Yusuf alaihissalam. Nama Yusuf pertama kali muncul di ayat 84 surat Al-An'am. Kisah Yusuf sungguh masyhur dan cukup banyak dikisahkan dalam Al-Quran terkait mimpinya tentang bintang, matahari, dan bulan, sikap saudara-saudaranya padanya saat digoda seorang wanita, saat dipenjara, dan saat diangkat menjadi salah satu kepercayaan Raja Mesir. Yusuf adalah salah satu anak Yakub yang menjadi salah satu pentolan Bani Israel. 18 Ilyas alaihissalam. Ilyas adalah generasi Nabi yang ke-19 merupakan salah satu keturunan Harun yang namanya baru muncul di ayat 85 surat Al-An'am. Ilyas diutus kepada suatu kaum penyembah berhala yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. 19 Ilyasa alaihissalam. Walaupun namanya serupa dengan Ilyas, Ilyasa bukanlah anak dari Ilyas. Ilyasa adalah keturunan dari Yusuf yang diangkat oleh Ilyas dan melanjutkan dakwah dari Ilyas. Mereka berdua termasuk salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nama Ilyasa baru muncul di ayat 86 surat Al-An'am. 20 Lut alaihissalam. Lut adalah nabi generasi ke-7, salah satu turunan dari Nuh, tapi baru muncul namanya di ayat 86 surat Al-An'am. Kisah Lut cukup masyhur terkait dengan kaumnya yang menyukai sesama jenis. Lut diutus di waktu yang bersamaan dengan Ibrahim. Kaum Lut dihukum Allah dengan dihujani dengan batu dari tanah liat terbakar seperti yang dipaparkan di ayat 82 surat Hud. 21 Hud alaihissalam. Nama Hud pertama kali diutus di ayat 65, muncul di ayat 65 surat Al-A'raf. Hud merupakan nabi generasi keempat yang diutus kepada kaum Ad yang menyuruh untuk mengabdi pada ilah yang satu. Kaum Ad mampu mengukir gunung menjadi rumah seperti yang tertera di ayat 74 surat Al-A'raf. Mereka diazab dengan angin topan yang dikisahkan di ayat 16 surat Fussilat. 22 Sholih alaihissalam. Sholih diutus pada kaum Samud yang seringkali digabung pembahasannya dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, karena sama-sama mampu mengukir gunung menjadi rumah. Sholih pertama kali muncul namanya di ayat 73 surat Al-A'raf. Mukjizat Sholih adalah bisa memunculkan unta betina tiba-tiba dengan kekuasaan Allah. Tapi kaum Samud malah membunuh unta itu dan mereka diazab dengan halilintar. 23 Syuaib alaihissalam. Syuaib merupakan nabi generasi ke-13 yang diutus kepada kaum Madyan. Namanya pertama kali muncul di ayat 85 surat Al-A'raf masih dalam rangkaian kisah dengan Hud dan Sholih. Walaupun waktu diutusnya terbentang cukup jauh. Kaum Madyan suka berbuat curang dalam timbangan yang dipaparkan di ayat 87 surat Al-Hud. Mereka diazab dengan gempa bumi. 24 Idris alaihissalam. Nama Idris baru muncul di ayat 56 surat Maryam, terpisah cukup jauh dari nama nabi-nabi sebelumnya. Tidak banyak hal yang disahkan tentang Idris dalam Al-Quran, tapi banyak yang menempatkan Idris setelah Adam karena merupakan keturunan dari Qabil. 25 Zulkifli.
Tidak jauh dari Idris, kemunculan nama Zulkifli pertama kali di ayat 85 surat Al-Anbiya. Zulkifli adalah nabi ke-16 keturunan dari Ishak yang muncul antara Harun dan Daud, tapi bukan merupakan nabi Bani Israel. Tidak banyak hal yang disahkan tentang Zulkifli dalam Al-Quran, tapi menurut riwayat Zulkifli adalah seorang raja Syam. Sekian pembahasan tentang 25 nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.